Halo guys, balik lagi ke channel kami. Saya Randi Febrandi. Dan saya Muhammad Tamrin. Jadi kali ini kami akan membahas mengenai implementasi sila pertama. Jadi sebelum masuk ke topik pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu implementasi sila pertama. Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai Tuhan, bangsa Indonesia menjalankan perintah dan larangan Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan menolak paham anti-Tuhan atau ateisme. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya yang beragam. Nilai Pancasila wajib diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai-nilai dalam Pancasila mencakup semua aspek-aspek kehidupan dalam bermasyarakat, mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Dampak yang ditimbulkan dari penurunan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu dapat mudahnya bangsa Indonesia diadu domba antar sesama, hilangnya rasa nasionalisme warga negara, dan juga kemajuan bangsa Indonesia menjadi terhambat. Implementasi Pancasila merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Penerapan dalam sila pertama, Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam macam perbedaan, salah satunya memiliki agama yang berbeda-beda. Nah tentunya hal ini menjadi hal yang harus sama-sama kita jaga. Salah satunya dengan cara meningkatkan sikap toleransi yang tinggi antar umat beragama. Nah tentunya topik kali ini berkaitan dengan sila pertama, yaitu jejak toleransi beragama di Tanjung Pinang, terlacak sejak era kolonial pada pembangunan rumah ibadah. Warga etnis Melayu, Jawa, Bugis, dan Cina hidup berbaur di Tanjung Pinang. Ketua Rumah Moderasi Beragama Sten Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau, Zulfa Hudhiani, mengungkapkan terdapat jejak sejarah toleransi antar umat beragama perwujudan dari moderasi beragama di Tanjung Pinang sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Sebagaimana diketahui, penduduk Tanjung Pinang didominasi oleh etnis Melayu yang dianggap penduduk asli dan dominan. Selain itu, terdapat juga etnis Bugis dan Cina yang sudah ratusan tahun berbaur dengan etnis Melayu sejak zaman Kesultanan Johor Riau-Lingga. Zulpan menjelaskan, etnis lainnya seperti Jawa, Minangkabau, dan Batak datang belakangan ke Tanjung Pinang. Orang Jawa mulai ramai datang ke Tanjung Pinang tahun 1960-an. Etnis Bugis awalnya ramai mendiami kampung Bugis, sedangkan orang Cina mendiami Senggarang dan kawasan pasar Tanjung Pinang, dan orang Jawa awalnya bermukim di kampung Jawa. Dalam perkembangannya, tiap etnis menyebar ke sejumlah kawasan di kota Tanjung Pinang. Kedatangan orang dari Cina secara besar-besaran ke Pulau Bintan terjadi sejak dibukanya perkebunan gambir dan lada tahun 1740-an. Di zaman Dayeng Celak menjadi yang di Pertuan Muda Riau. Ini menjadi bukti bahwa orang Melayu dan Bugis yang menjadi pemilik kebun gambir dan lada di Pulau Bintan terbuka menerima kedatangan etnik berbeda yang notable juga berbeda agama. Ini salah satu bukti sejarah penerapan moderasi beragama di Tanjung Pinang. Pada tahun 1741, Gubernur Belanda di Melaka melaporkan tentang Sultan Johor Lingga yang namanya Sulaiman Badrul Alam Shah menyambut kedatangan secara besar-besaran orang Cina dari Pulau Jawa ke Pulau Bintan. Dalam perkembangannya, etnik Cina menjadi etnik utama selain etnik Melayu di Tanjung Pinang. Pada tahun 1852, dalam daerah Government Hindia Belanda,
di Tanjung Pinang terdapat 1.165 jiwa orang Cina yang berusia 12 tahun ke atas. Mereka berasal dari etnik yang berbeda, yakni etnik Teochew dan Hokkien. Etnik Teochew dan Hokkien awalnya saling bermusuhan di Tanjung Pinang. Orang Teochew menempati daerah Senggarang, sementara orang Hokkien menempati wilayah Tanjung Pinang. Kemudian Kapitan Tan Ho berhasil mendamaikan kedua kelompok itu sehingga orang Cina di Tanjung Pinang hidup rukun dan semakin berpengaruh. Ini bukti sejarah kedua penerapan moderasi beragama di Tanjung Pinang. Adanya toleransi beragama yang merupakan perwujudan dari moderasi beragama ditunjukkan saat adanya pembangunan gereja di Tanjung Pinang. Pada 14 Februari 1835 ada peletakan baru pertama gereja. 1 tahun kemudian gereja selesai dibangun dan diresmikan. Gereja tersebut dibangun dari sumbangan sukarela anggota jemaat ke gereja di Kepresidenan Riau. Menariknya, Kesultanan Riau Lingga lewat Raja Abdurrahman dan Kapitan Tan Ho ikut memberikan bantuan berupa uang dan tenaga dalam pembangunan gereja tersebut. Gereja ini awalnya dimanfaatkan untuk ibadah orang Belanda yang kini dikenal dengan sebutan Gereja Ayam. Dalam penciptaan harmonisasi antar umat beragama, pemerintah kolonial Belanda membangun rumah ibadah yang berdekatan. Gereja Protestan dibangun berdekatan dengan Melayu dengan Masjid Keling yang kini dikenal sebagai Masjid Agung Al-Hikmah, serta kelenteng Tien Ho Kong atau Vihara Bahtera Sasana. Saat misionaris dari Jerman datang ke Tanjung Pinang pada 1834, belum ada gereja di Tanjung Pinang. Rumah ibadah yang ditemui hanya Masjid Keling dan kelenteng di kampung Cina. Masjid Keling ini dibangun para perantau dari India atau orang Keling. Pihak Kesultanan Riau memberikan hak yang sama kepada semua etnik yang ada untuk menjalankan aktivitas ekonomi termasuk urusan keagamaan. Kesultanan saat itu mengeluarkan plakat yang isinya memperbolehkan membuka ladang gambir bagi masyarakat Tionghoa. Pihak Kerajaan Riau Lingga ini akan menghukum siapa saja yang mengganggu usaha gambir orang Tionghoa, termasuk memberikan izin kepada siapa saja untuk pemakaian tanah untuk kebun dan sebagainya. Tak ada keistimewaan bagi siapapun. Plakat tersebut juga menjadi penanda dalam menciptakan berbagai ketertiban di masyarakat. Plakat ini sebagai pedoman agar terciptanya hubungan harmonis di tengah masyarakat yang multietnis. Oke guys, jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sila pertama itu memiliki makna tersurat dan juga tersirat yang mempunyai fungsi sebagai dasar negara Indonesia. Yang kemudian dapat dipahami pula bahwa sila pertama itu tidak merujuk pada salah satu agama saja. Makna dari sila pertama Pancasila itu mengajarkan warga negara untuk memiliki sikap toleransi antar umat beragama, membebaskan warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, dan tidak ada yang memaksa seseorang memeluk suatu agama tertentu, serta mengajarkan warga negara untuk hidup rukun walau berbeda agama. Nah teman-teman, sama halnya di Tanjung Pinang, masyarakatnya harus menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama sebagai bentuk penerapan sila pertama, yang dimana masyarakat Tanjung Pinang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Salah satunya, bentuk toleransi yang dapat kita lihat yaitu pembangunan rumah ibadah yang saling berdekatan, di mana pada masa kolonial hal itu telah ada. Maka dari itu penting bagi masyarakat Tanjung Pinang untuk mengamalkan makna Pancasila, khususnya sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah guys, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai implementasi sila pertama. Maka dari itu, saya Randi Febriandi dan saya Muhammad Tamrin. Kami pamit undur diri. Dadah guys, see you next project.